Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Dwi Utama dengan NIM 0702213058. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah pemrograman mobile dasar. Oke, saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi data mahasiswa. Yang pertama yang kita butuhkan itu kita memakai Kodular. Kodular ini adalah program atau aplikasi yang sudah saya rancang. Yang kedua itu Airtable, di mana Airtable itu untuk menyimpan data-data yang akan telah dibuat. Contohnya ini saya sudah memiliki database yang bernama akademik. Di dalam database akademik terdapat tabel mahasiswa. Nah, di dalam mahasiswa itu ada entitas NIM, nama, prodi, dan angkatan. Di sini sudah saya buat datanya karena sudah saya coba aplikasinya. Oke, langsung saja saya jelaskan apa saja yang ada di dalam aplikasinya ya. Pertama itu kita memiliki screen satu. Screen satu itu di mana tampilan layar untuk diisi kita buatin ya. Screen satu itu terdapat vertical arrangement untuk meletakkan atau untuk merapikan tampilan yang akan kita buat. Terus label satu ini saya kasih katanya itu data mahasiswa. Oke. Selanjutnya label 2 itu sebetulnya tidak ada ya. Oke, itu hanya untuk sebagai pengatur jarak aja. Harusnya sih bisa pakai space. Oke, lanjut horizontal arrangement. Nah, horizontal arrangement ini saya bagi ada 4. Bisa kawan-kawan lihat ya. Nah, ada 4. 1, 2, 3, 4. Di horizontal pertama, kita masukkan dulu space copy. Saya memasukkan space-nya untuk merapikan aja jaraknya. Oke, yang ke selanjutnya itu kita masukkan label. Label dengan saya ganti labelnya bernama name. Untuk ganti namanya bisa dari sini, rename. Oke, name. Saya masukkan di sini name juga. Dan kita tambahkan txt atau teks. Tujuannya itu untuk memasukkan nanti saat kita gunakan aplikasinya, jadi bisa memasukkan nama NIM mahasiswa di dalam sini. Oke, selanjutnya juga begitu, kurang lebih sama space, nama, dan txt nama. Oke, yang di ketiga ini agak berbeda. Kita memakai label prodi, tapi kita memakai spinner. Spinner apa gunanya? Gunanya itu nanti untuk memilih. Jadi kita tidak memasukkan data, tapi memilih. Gitu. Nanti saya kasih tahu ya bloknya. Oke, selanjutnya ada space 4 angkatan. Kurang lebih sama ya seperti yang tadi. Oke, selanjutnya kita buat button. Button di sini saya buat ada 3 ya. Button input, edit, dan delete. Untuk pengambilan buttonnya kita cari di sini. Kita bisa tambahkan ya button. Contohnya kita taruh sini lah. Nah, cuman kita kan nggak pakai, saya buang ya. Oke, button input. Nah, untuk kawan-kawan juga bisa mengatur bagaimana style di dalam pembuatannya. Ini saya buat lebarnya 20 sama rata ya, input edit delete. Height-nya saya bikin otomatis, fontnya tebal, background color bisa diubah. Contohnya misal kita buat red, maka dia jadi red. Itu ya teman-teman. Saya kembalikan dulu. Oke, selanjutnya untuk yang di bawahnya itu saya memakai button refresh. Gunanya apa? Gunanya nanti untuk merefresh data yang sudah kita masukkan. Misal nih, kita sudah input data mahasiswa, tapi saat nanti di view, kita lihat tidak ada apanya, hasilnya keluar. Maka kita tekan refresh, kita tekan lagi view, maka dia akan muncul ya.
Terus LP view, LP itu kita ambil dari list speaker. Jadi untuk nanti kita saat sudah input langsung view-nya itu masuk ke dalam view ini. Jadi bisa dilihat nanti datanya mahasiswanya. Ini selanjutnya kita pakai database tadi ya, database R CRUD, create, read, update, delete. Nah, di dalam R CRUD ini kita harus menyinkronkan agar aplikasinya itu bisa menyimpan data yang kita buat tadi di input. Nah, untuk menyimpan data, kita tadi kan memakai database dari Airtable akademik ya, dengan ada tabel mahasiswa. Bagaimana caranya agar nanti bisa dimasukkan? Maka kita harus menyinkronkan dulu. Apa yang disinkronkan itu API key-nya, API key dan base ID. Nah, cara mencari API key-nya itu gimana? Nah, jadi kita itu harus balik ke Airtable tadi. Caranya itu kita tengok ya, bisa kita tengok di bagian, oke, ntar kita geser dulu kameranya ya. Sini gitu. Oke, pertama itu kita cari di akun. Di akun ini kita pilih developer hub itu. Nah, di sini saya sudah memakai token ya. Nah, tokennya itu ada token pas gini-gini. Nah, inilah. Nanti nyambungnya ke eh, sama kan port X9 dan berikutnya. Cuman kan di sini belum lengkap. Bagaimana cara kita membuat APK-nya, APK ya, sorry. Itu kalau sekarang tuh dia memakai create new token. Nah, kita buat baru kayak misal kita buat akademik, akademik, akademik 2 lah kita buat ya, karena tadi sudah saya buat. Nah, kita buat scope. Scope itu kita bisa read, bisa kita write, kita bayar, dan selanjutnya terserah skopnya mau berapa, penting nanti kita bisa masukkan ya. Terus kita masukkan aksesnya all current postbase dan ini, dan akses akademik. Oh enggak, akademik tidak usah, jangan ya. Baru kita create token, di create token. Nah, nanti dapat APK-nya itu di sini. Jadi nanti kita copy, nah kita masukkan lagi ke APK-nya ini. Kalau buat apa? Cuman karena tadi saya sudah punya database-nya, database, jadi tidak usah pakai upload. Oke, oke. Nah, ini ada yang kedua kan. Jadi ada dua saya. Selanjutnya itu kita cari base ID-nya. Untuk mencari base ID, kita kembali ke ya back to home aja. Back to home, kita ke help, kita cari di bagian API documentation. Kita scroll ke bawah. Oke, sudah dapat ya ini ya. Ini merupakan base ID-nya. App AJH sekian sekian sekian. Oke, base ID-nya kita dapat. Oke. Nah, tabel name itu kita harus sama tabel yang kita buat tadi, mahasiswa. Ini saya buat semuanya besar, kapital. Di sini juga harus kapital juga. Terserah kawan untuk milih, bisa tulisan kecil atau tulisan besar. Saya memakai yang besar agar membedakan saja. Oke. Selanjutnya notifier itu nanti merupakan fitur jikalau kawan-kawan ada memasukkan suatu data, nanti ada notif yang keluar, atau misalnya salah atau tidak terisi, nanti ada saya buat di blog. Selanjutnya Airtable name sama juga, tadi memakai APK yang sama dan base ID yang sama. Name
prodi, angkatan. Dekorasi ini hanya untuk sebagai stylenya ya. Kalau di website itu kayak seperti CSS-nya. Oke, sudah semua untuk tampilannya. Kita lanjut ke bagian blog. Oke, kita masuk ke blog. Di sini sudah saya berikan perintah ya. Kita di sini buat button input ya. Ini kita buatnya di sini. Nah, when button input klik. Ini ya. Oke, kita hapus. Nah, jadi artinya itu ketika button input diklik, maka jika datanya kosong, is empty, text name ya, kita masukkan ya perintah set text name, maka nanti akan muncul name tidak boleh kosong. Kita masukkan teks di situ, teks dari name tidak boleh kosong. Kita panggil call show error message. Nanti fungsinya ini untuk menampilkan pesan error. Jadi nanti saat ketika mau di input, kalau tidak ada NIM-nya kosong, maka dia akan keluar bacaan tidak boleh kosong. Oke, selanjutnya request focus. Fungsi request focus itu agar nanti saat kosong, maka kursor kita akan otomatis balik ke dalam data NIM tadi. Seperti itu. Bawahnya itu untuk nama, kurang lebih sama, cuma beda di txt nama, teksnya nama tidak boleh kosong. Prodi juga, kalau prodi ini kita masukkan di spinner kan prodi, jadi kan pilih, kalau misalnya kosong maka dia keluar notif, silahkan pilih prodi. Begitu juga dengan angkatan, angkatan juga tidak boleh kosong. Selanjutnya kita panggil call air create row atau memanggil barisnya. Nah, kita pilih nama nim prodi angkatan dari mana? Dari database tadi. Nah, ini nim nama prodi angkatan. Jika kawan-kawan mau tambah, misalnya apa ya, jurusan, program fakultas, bisa ditambahkan aja. Tapi di datanya juga nanti kita tambahkan di bagian sini. Nah, values-nya apa? Ya ini tadi nim nama prodi angkatan. Selanjutnya nah, apa ini sih fungsinya? Set text name, set nama, set prodi. Fungsinya itu ketika nanti di input, maka dia akan di reset kembali ke 0. Makanya ini teksnya 0 kan? Balik ke awal karena yang tadi kita input sudah masuk. Kemudian muncul call notifier. Nah, notifnya kalau semua kita klik, kalau semua data yang sudah kita buat, maka nanti akan muncul data berhasil ditambahkan. Sebagai contoh kita buat saja ya, eh, kita tampilkan ini aplikasinya. Oke, sudah saya screen mirroring. Terus kita tes, kita jalankan connect to companion. Kita scan QR code dahulu. Oke, sedang terhubung ya. Nah, ini merupakan tampilan yang dibuka dari handphone ya. Oke, yang pertama itu NIM ya. Saat kita masukkan NIM, tadi pakai ini kita input NIM itu tidak boleh kosong, maka kita isikan 070 221 3033 atau 38 lah ya. Namanya kita buat Sunan Kalijaga. Nah, bikin prodinya, ini yang tadi saya bilang spinner, dia memilih tidak memasukkan data. Kita masukkan ke dalam sistem informasi angkatan 2024.
23 ya. Nah, setelah ini input. Nah, maka keluar data berhasil ditambahkan tadi. Notif data berhasil ditambahkan. Nah, jika kita buat ya, eh, kita buat situasi di mana NIM itu kosong. Kita masukkan nama. Misalnya namanya Alif. Alif, Prodi Ilmu Komputer, Angkatan 2021. Saat kita tekan input, apa yang terjadi? Nah, itulah tadi yang dibilang show error message. Show error message dan request fokus. Kursornya otomatis ke dalam NIM tersebut. Maka harus kita isikan, misalnya kita pakai kos 12 input. Oke. Selanjutnya kita cek ya di dalam akademik tadi database-nya. Kita keluar dulu. Nah, bisa kita nampak ya. Yang tadi kita input 3088 Sunan Kalijaga Sistem Informasi 2023 Alif Ilmu Komputer 2021. Maka bisa dikatakan sudah berhasil ya untuk tombol inputnya. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah menginisialisasi data ya. Jadi nanti saat memasukkan data, jadi dia otomatis memunculkan data yang kita simpan tadi. Yang pertama itu kita pilih variabel untuk menginisialisasi datanya, inisialisasi global. Karena kita ada kolom, maka kita buat NIM nama prodi angkatan. Setelah itu kita pilih when screen satu inisialis. Jadi perintahnya itu akan dijalankan, langsung dijalankan agar bisa masuk nanti semua datanya. Saat di screen satu kita inisialis, kita panggil air name untuk dapat masukkan kolomnya. Air name pastinya name-nya nim kolom. Apa sih fungsi dari inisialis global ini? Fungsinya itu sama seperti array, yaitu nanti akan bisa menampung banyak-banyaknya data. Seperti itulah nanti data ditarik. Data yang ditarik dari NIM ini. Nah, masuk. Nanti kita tengok ke list, create empty list. Jadi masih kosong datanya ya. Bagaimana nanti bisa terisi maka akan dijelasi di bawah ini. Nah, tadi kembali lagi ke call air NIM, kita masukkan NIM. Max record ini apa sih? Max record itu jumlah maksimal data yang bisa kita ambil. Jadi di dalam Airtable ini ada batasnya kalau kita belum upgrade. Maksimalnya itu 1200. Maka saya buat saja maksimal 1200. Lanjut, ketika airName dapat kolom. Nah, di sini kita panggil tadi get global name-nya. Masuk datanya, dari sini get values. Values itu untuk menampilkan data. Jadi kan nanti misalnya data name-nya ada, otomatis nanti di namanya pun ada juga. Kita panggil nama kolomnya, nama. Begitu juga dengan prodi. Di prodi ini kita masukkan set global nama dan juga angkatan. Nah, ketika di akhir angkatan get kolom ada sedikit yang berbeda. Pertama kita panggil ya set global angkatan yang data dari angkatan tadi yang di sini kita ambil, terus kita pilih get values jumlahnya, jumlah yang data yang sudah kita punya gitu. Nah, terus kita bikin inisialisasi baru, list kita buat. Dimana ini merupakan perulangan ya. Perulangan, ini masih kosong listnya. Jadi ketika kita buat list baru, perulangan, maksudnya perulangan itu data yang kita simpan, itu nanti bisa dipanggil kembali ya. Misalnya for each number, jumlah from. Dari satu oleh satu untuk, nah,
Untuknya ini kita bikin length of list. Maksudnya length of list itu jumlah panjang listnya atau data yang kita punya. Terus kita dapat get values jumlah, maksud saya jumlah tadi. Maksudnya itu apa sih yang diulang? Maksudnya itu ya data tadi. Kita memiliki 6 data, maka yang diperulang bisa daya dapat 6 data. Oke, selanjutnya kita tambah item tulis untuk menampilkan di dalam LP view apa ya kita buat. Jadi saat ingin menambah item kita tambahkan get list. Terus kita masukkan join. Di dalam join ini kita tambahkan select item list. Nah, apa sih yang mau ditampilkan nanti? Jadi di dalam LP view nanti kita tampilkan nama dan prodinya saja. Jadi ada dua ya. Kita tambahkan select item list global nama. Set global nama ini kita dapat datanya yang sudah di dalam tabel database yang kita buat. Get number. Nah, ini number ini yang keberapa. Terus ini ada teks slash n itu untuk spasi ke bawah. Jadi gunanya ini kalau nanti menampilkan dua data, ada nama dan prodi, dia nggak nyambung dari kiri ke kanan. Misalnya nanti namanya Alif, prodi sistem informasi itu kan kiri kanan. Nah, dengan adanya slash n ini nanti dia ke bawah. Jadi contohnya itu nanti namanya di atas dan di bawahnya itu menjelaskan prodi. Akan saya tampilkan nanti. Nah, saat dijalankan nanti kita tambahkan LP view untuk menampilkan datanya. Diambil dari get list tadi. Nah, notif ini seperti biasa ya untuk memberitahu nanti. Oke, kita jalankan saja ya aplikasinya. Oke, kita tes di view ya. Jadi kita ambil data. Misalnya kita tekan view. Ini yang maksud saya tadi variabel slash n itu dia dari namanya atas dan di bawahnya itu sistem informasi atau prodi. Seperti inilah Alif ilmu komputer. Ini kan mengambil data yang tadi perulangan. Semua dari inisialis global dari array bisa mengambil data yang ada di dalam tampilan database-nya dan bisa ditampilkan di view di HP, di aplikasinya langsung. Oke, langkah selanjutnya itu ketika ketika LP view habis dipilih, after picking ya, maka dia nanti akan muncul saat ingin diedit. Bagaimana caranya? Kita masukkan set text name enable to false. Berarti kalau false itu berarti kebalikannya ya, berarti disable. Jadi kalau misalnya sebelum ada menu edit, dia tidak bisa kita ubah datanya. Jadi harus setelah kita input, itu tidak akan lagi bisa berubah, tidak akan bisa lagi kita ganti. Maka dengan itu kita buat untuk menampilkan datanya kita awalnya ini enable berarti disable tadi tidak bisa diganti ya. Name, name, nama angkatan tidak bisa diganti datanya. Nah, saat masuk nanti kita tampilkan data ya saat mau kita edit, maka kita harus memilih datanya. Ada 4 tadi kan, NIM, nama, prodi, angkatan. Maka itu kita masukkan set txt name text, kita select list item, nah, kita get global name karena tadi dari txt name, indeksnya itu dari ke LP view. Begitu juga nama, prodi. Prodi ini karena tadi bersifat list picker, maka kita pilih selection. Sedangkan yang text name nama angkatan bersifat text box. Maka dari itu tidak ada pilihan name, maka langsung selection. Tuh. Nah, bagaimana contohnya saya tampilkan lah ya di aplikasinya. Nah, seperti
Contoh ya, ini kita pilih tadi, kita ulang view alif. Maka keluar dia 12 alif ilmu komputer 2021. Cuma tadi dia memakai ini view after picking. After view after picking, dia keluar NIM, nama, NIM-nya 12 alif, prodi, dan global angkatan. Oke, kita langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita buat button edit. Ketika button edit ditekan atau diklik, jika kosong, maka keluar notif pilih data terlebih dahulu. Maksudnya kosong itu data yang belum kita pilih dari LP View tadi. Sebagai contoh kita buka ya. Nah, masih kosong. Saat mau ditekan edit, keluarlah notif pilih data terlebih dahulu. Bagaimana cara kita agar bisa keluar? Kita pilih data dulu. View, contohnya view alif, keluar seperti yang apa tadi ya. Contohnya yang di button edit, pilih data terlebih dahulu. Oke, nah fungsi selanjutnya itu kita masukkan else if-nya button edit text, ditekan edit, set text name enable true. Nah, di sini true, yang di atas tadi false. Berarti kalau true itu NIM nama angkatan itu sudah bisa diedit. Karena tadi kita sudah pilih data, bisa kita edit seperti ini. Jika kita tekan NIM, kita ubah ya. Nah, edit, kita bikin namanya Alif Rahman. Oke, maka kita kembali ke fungsi di bloknya, simpan. Simpan setelah kita edit tadi. Nah, kita panggil call airtable CRUD-nya yang tadi dari LP View ya. Kita masuki NIM nama prodinya yang tadi keluar. Saat kita simpan, keluar notif data berhasil ubah. Ayo kita tes simpan ya. Saat kita simpan, apa yang terjadi? Simpan, dah kosong. Kenapa data tersimpan? Keluar notif data sudah diubah, berhasil diubah. Dan kosong itu karena tadi kita masuk ini set text name-nya kita kembalikan, kita reset 0 0, pilih 0 edit. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke button refresh. Ketika button refresh diklik, maka akan muncul notif show process dialog. Dia seperti ini. Nanti saat keluar message-nya loading. Kita tes coba ya. Kita buka dulu. Kita tekan refresh. Maka tos muncul loading. Oke. Nanti saat contohnya apa sih gunanya ini refresh? Misal kita isi data di NIM nama angkatan. Nah, terus kita tekan ke view. Nah, misal tadi kita buat data baru nih, misal namanya Ujang. Di sini belum tampil. Maka kita kembali, kita tekan refresh. Nge-refresh, nanti di view itu bakal ada muncul nama Ujang di dalam view ini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke button delete. Di mana seperti tadi yang diedit ya. Jika dia kosong, maka keluar notif pilih data terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, misalnya kita delete, tekan delete ini.
maka dia keluar dulu pilih data terlebih dahulu. Jadi kita harus pilih data ya, pilih data di view. Misalnya apa yang mau kita hapus? Misalnya Alif Rahman yang baru kita tambahkan tadi. Nah, terus di situ dibilangnya kalau else notif sudah terpilih datanya, kita tekan delete, tab. Nah, keluar dia message-nya. Yakin ingin menghapus data, pilihannya ya tidak. Cancelable itu kita matikan saja karena yang pilihannya itu iya dan tidak. Jika kita pilih ya, maka otomatis datanya akan hilang. Kita kembali cek view. Nah, seperti ini. Ini kan masih ada Alif Rahman yang tadi kita refresh. Cak, kita kembali ke refresh. Kita refresh. Oke, kita cek lagi ke halaman view. Maka dam, sudah hilang Alif Rahmannya tadi. Begitulah tadi fungsi button refresh dan setelah itu saya beritahu button delete-nya juga. Oke, yang terakhir di button di ketika when notif setelah dipilih, jika pilihannya ya, yang seperti tadi yang saya tekan ya, maka kita memanggil airtable CRUD delete baris yang tadi kita pilih, yang diambil dari number yang di LP view. Nah, setelah itu call notifier show alert tadi yang sudah datanya berhasil dihapus ya. Contoh ya, ini kita hapus datanya lagi ya. Sunan Kalijaga. Nah, delete, kita get choice, pilihan. Jika kita memilih ya, dan row yang diambil itu yang di bagian data Kalijaga ya, yang air crude. Kemudian saat kita pilih ya, kita tekan data berhasil dihapus apa ya, maka keluar notif data berhasil dihapus. Nah, kembali reset lagi, set text name 00, pilih dan 02. Oke, sekian mungkin dari saya. Mungkin penjelasannya kurang jelas ya atau terbata-bata karena keterbatasan saya dalam melakukan video. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dan membuat tersinggung para penonton. Mungkin sekian dari saya tentang review aplikasi data mahasiswa ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.